Maka orang beriman itu tenang sekali, nikmat hidupnya. Ada nikmat menimpa dia bersyukur, dia berbagi, ada cobaan maka dia bersabar. Tapi orang yang bermaksiat, naudzubillah, bebannya luar biasa. Bebannya luar biasa, kita temukan tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Bab ini bab yang sangat penting. Karena setiap muslim harusnya melalui kehidupannya di muka bumi ini dalam hal ibadah kepada Allah diikuti dengan dua sayap, tanda kutip. Sayap khauf, rasa takut kepada Allah, dan roja, berharap. Dan ini ditekankan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah agar beribadah di dua sayap ini. Jadi kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hukuman-hukuman dan ancaman-ancamannya kalau kita tidak melakukan ketaatan atau kita melakukan kemaksiatan. Dan takut juga kalau sampai amal yang sudah kita kerjakan itu tidak diterima. Sehingga selalu kita berusaha meningkatkan kualitas daripada ibadah kita. Dan roja, berharap semua apa yang Allah janjikan, surga, rahmat, ya, rezeki. Begitu juga dengan berharap agar amal kita diterima dengan pahala yang sempurna. Jadi dua keadaan ini seorang mukmin ya, menjadikannya sebagai sayap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berimbang kalau seseorang itu khauf tapi tidak roja. Dia takut tapi dia tidak berharap, atau dia berharap tapi tidak takut. Banyak orang selalu mengatakan innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Tapi dia lupa kalau innallaha syadidul iqab, Allah berat siksaannya. Karena mereka tidak mengimbangi antara dua hal ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar takut kepadanya, dan juga takut kepada apa yang Allah suruh kita takut padanya adalah bagian daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita takut misalnya meninggal dalam keadaan kafir. Kita takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, dengan siksa kubur. Takut ini adalah bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak orang yang menyebarkan, bahkan dijadikan sebagai syair, janganlah kau takut kepada Allah karena ada neraka. Padahal Allah yang menyuruh kita takut pada neraka. Dan Allah jadikan neraka sebagai siksanya. Jadi takut pada neraka dan siksaan ada di dalamnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman kepada neraka, sesungguhnya kau adalah azabku, aku menyiksa siapa yang membangkang. Dan Allah mengatakan dalam surah Tahrim, surah Tahrim surah nomor 66 ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu, khawatirlah kamu, juga untuk keluargamu dari api neraka. Jadi memang kita takut kepada apa yang Allah suruh takut, ya, itu bagian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting untuk difahami dalam masalah takut ini. Begitu juga dengan berharap. Kita berharap apa yang Allah janjikan adalah bagian harapan kepada Allah. Karena syair-syair yang disebarkan juga bahkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekarang itu, janganlah kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan takut pada Allah karena ada neraka. Gitu kan? Ini perlu diluruskan, padahal sebenarnya harusnya seperti itu. Allah katakan dalam hadis qudsi tadi yang mirip sama hadis tentang neraka, Allah berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku yang denganmu aku membalas orang-orang yang patuh. Jadi berharap surga adalah harapan yang juga digantungkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kata hikmah yang luar biasa. Kita tidak akan bahas dua-duanya karena ini panjang, khauf dan roja, dan kita akan fokus bahas kepada bab khaufnya, bab takutnya. Ada sebuah kalimat hikmah yang banyak dipegangi oleh khalifah-khalifah yang berkuasa di masa kejayaan Islam. Dan itu terus saja terukir di istana-istana mereka. Kalimat ini ditemukan di istana dinasti Umayyah di negeri Syam, ditemukan juga ini tertulis, ya, diukir dalam bentuk kaligrafi di istana mereka di Spanyol, ya, atau Andalus dalam istilah bahasa Arabnya.
Ditemukan juga di istana-istana peninggalan sultan-sultan Turki Utsmani. Ra'sul hikmah makhafatullah. Ini maknanya dalam sekali. Puncak daripada kebijaksanaan dan kecerdasan seseorang justru takutnya kepada Allah. Jadi kapan orang sudah bisa muncul dalam hatinya takut kepada Allah, dan itu bisa dilihat dalam realisasi sehari-hari. Seperti misalnya kemarin Ramadan, pada saat kita takut kalau tidak berpuasa, berarti itu bentuk takut kepada Allah. Itu dalam mengerjakan ketaatan. Begitu juga rasa takut bisa nampak realitanya kalau kita punya kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa, misalnya berzina, berbohong dan segala macam, namun kita tidak mau melakukannya. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, orang-orang beriman itu bisa sampai merinding dan ketakutan. Ada di antara salafus saleh sampai pingsan pada saat ada peluang-peluang berbuat dosa dan dia hampir terjerumus karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang sudah punya rasa takut kepada Allah, itu dipastikan dia akan selalu berada di satu kendaraan yang akan membawanya insya Allah kepada sesuatu yang akan menguntungkan dia, itu di dunia kebahagiaan dan juga di akhirat masuk ke dalam surga. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyaya farhabun. Dan kepadakulah kalian harus takut, kata Allah. Allah juga berfirman tentang masalah syaitan, iblis dan pengikutnya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian takut pada syaitan itu, dan takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Dan ulama mengatakan kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para ummahatil mukminin, istri-istri Nabi ridwanullahi alaihinna lagi mengangkat suara. Mereka lagi ngobrol satu sama yang lain. Begitu Umar datang, mereka diam. Lalu Nabi SAW tersenyum melihat sikap para ummahatil mukminin yang takut dan segan pada Umar. Maka Umar pun melihat Nabi SAW senyum mengatakan, ya Rasulullah, semoga Allah membuat anda selalu senyum. Ada apa anda tersenyum ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya heran dengan para wanita ini. Tadi sebelum kau masuk, mereka angkat suara. Tapi pada saat engkau masuk, mereka diam semuanya. Maka Umar marah dengan ummahatil mukminin, sempat mengatakan, apakah kalian takut padaku dan tidak takut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummu Salamah radhiyallahu sempat menjawab mengatakan, iya, karena Rasulullah SAW lebih lembut daripada kamu, hai Umar. Tapi kita bukan bahas itu, dan Nabi SAW tidak bahas itu. Nabi langsung mengatakan, hai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan melihatmu lewat di lembah itu, maka dia akan cari lembah lain. Padahal Umar enggak lihat syaitan, tapi syaitan sudah takut begitu melihat Umar. Ini ulama bahas kenapa? Karena Umar bin Khattab sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut kepada Allah, Allah buat musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang beriman, termasuk di puncaknya ada iblis dan pengikutnya, ya. Itu takut kepada Umar. Jadi orang takut kepada Allah ini luar biasa gitu. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempat mereka di neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas sambil merintih. Dan ini karena sakit, ya. Maka mereka menarik nafasnya dan menghembuskannya, dua-duanya merintih. Ini tidak mungkin kecuali orang sudah sampai pada tingkat sakit yang luar biasa. Kalau orang cuma sakit biasa, biasanya dia menarik nafasnya untuk melegahkan sedikit dadahnya dan mengurangi apa yang ada, dan pada saat dia menghembuskan nafas, dia tidak merasakan sakit. Itu umumnya. Tapi kalau sudah ada orang menarik nafas sakit dan mengeluarkan juga sakit, ini luar biasa. Berarti azab Allah sudah luar biasa pedih buat mereka. Dan neraka seperti itu. Allah suruh kita takut masuk ke neraka, jangan melakukan pelanggaran karena ujungnya neraka. Dan neraka itu menyakitkan, nggak ada kematian, siksaannya abadi. Ya. Dan ini 24 jam non-stop. Kalau penjara-penjara di muka bumi ini masih ada waktu di mana mereka tidur, mereka istirahat, mereka ke kamar kecil, buang air besar, buang air kecil, mereka bahkan ada masjid bisa sholat segala macam di dunia. Pada saat dihukum, mungkin dipukul beberapa saat, tapi setelah itu dibiarkan. Di neraka tidak seperti itu, nggak ada lagi. Sekali masuk neraka ini luar biasa. Allah mengatakan bi'sal masir,
seburuk-buruk tempat yang ditempuh. Luar biasa menyedihkan gitu. Pada saat mereka dilempar dalam api neraka, mereka terbakar, mereka rasakan sakitnya sampai kulit mereka hangus. Setelah kulit mereka hangus, Allah utuhkan lagi kulitnya, tapi proses pengutuhan ini juga siksaan. Jadi semuanya sakit. Makanya Allah sebutkan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 56 tentang siksa api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghaira liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ahli neraka itu terbakar, mereka rasa sakit luar biasa, kebakaran. Ya, bayangkan kalau api membakar kulit kita. Maka kami kembalikan lagi, setelah sudah terbakar kulitnya, kami kembalikan lagi kulitnya dengan kulit yang baru agar mereka rasakan rasa sakit yang baru. Jadi sebenarnya pengembalian pun itu sakit. Dalam sebuah riwayat yang sahih dijelaskan, ahli neraka akan memanggil para malaikat penjaga neraka. Dan itu tidak dijawab. Kalau saya tidak salah dalam hadis itu disebutkan 500 tahun. Gak dijawab. Setelah dijawab pun para malaikat hanya mengatakan kalian tetap akan kekal di dalamnya. Tidak bisa, tidak ada negosiasi, gak ada sogok menyogok, siksa-siksa. Udah gak bisa lagi toleransi dalam neraka. Lalu mereka memanggil Tuhannya, kata Nabi SAW. Lalu Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Seumur dunia ini berapa lama? Miliaran tahun. Dan setelah itu pun Allah menjawab, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Hinalah kalian di dalamnya dan jangan kalian berbicara denganku, kata Allah SWT. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka menangis, ya, saking menangis yang luar biasa menyesalnya karena durhaka sama Allah dan tidak takut selama di dunia, sampai keluar pengganti air mata darah. Dan seandainya air mata mereka itu dialirkan di atasnya kapal atau perahu, maka bisa mengalir karena banyaknya genangan air mata mereka. Penyesalan. Ini semua kenapa? Karena tidak patuh saja. Selalu mau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Padahal menjadi orang beriman ini sering saya bahasakan teman-teman sekalian. Nyaman sebenarnya. Kita jadi orang beriman bisa makan enak, bisa minum enak, bisa tidur enak, bisa mengejar prestasi dunia. Bebas, silakan. Menjadi orang yang paling pintar, paling tinggi titel sekolahnya, paling tinggi jabatannya, paling banyak usahanya, paling kaya raya harta. Silakan. Paling banyak keturunannya, tidak ada yang larang. Selama 5 huruf halal. Dan Allah cuma melarang kita 5 huruf yang lain haram, dan haram selalu lebih sedikit daripada yang halal. Selalu lebih sedikit. Karena yang haram ini Allah katakan cuma ujian saja. Sering kali kami kasih contoh itu ya. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Lalu kenapa harus makan babi? Kenapa harus yang haram? Padahal ini sebagai bentuk cobaan. Kalau ada lagi yang mengatakan, lalu kenapa Allah ciptakan babi Ustaz? Ya kalau Allah tidak ciptakan fisiknya, manusia ini suka kafur. Khasimun mubin, Allah katakan dalam Al-Quran. Suka kufur, suka membangkang. Mungkin manusia akan mengatakan nanti pada hari kiamat, ya Allah, engkau haramkan babi, kami tidak tahu mukanya bagaimana. Ya Allah ciptakan, ini babi ya, ini suaranya, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, ini bahasa Arabnya. Jangan dimakan ya, haram. Tapi Allah gantikan yang lain. Cuma seandainya kita teman-teman menjadi orang beriman dan kita tidak boleh makan daging, sementara Allah kasih kita syahwat mau makan daging, mungkin wajar orang melanggar. Sama juga dengan kasus minuman khamar haram. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih. Kenapa harus khamar? Kenapa harus narkotika? Kenapa enggak yang halal saja? Begitu juga dengan syahwat. Kenapa harus zina? Kenapa enggak nikah? Jadi ini semua jelas sekali perbedaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Di dunia ini kita menjadi orang beriman bisa bahagia sampai ke surga nanti. Di dunia ini cuma miniaturnya ya, kecil sekali nikmat Allah itu. Apa yang antum merasakan sekarang di dunia, bisa makan enak, minum enak, biologis, yang halal semuanya, berpakaian, berprestasi, di akhirat akan lebih besar daripada itu. Begitu juga apa yang dihukumkan oleh Allah di muka bumi ini, itu miniaturnya saja. Di akhirat nanti luar biasa menakutkannya, siksaan yang luar biasa. Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ini Imam Nawawi rahimahullah mengangkat semua ayat-ayat ini yang kita bacakan ya. Dan Allah memperingatkan kalian dari siksa, dari dirinya, maksudnya dari siksanya.
Jangan main-main dengan Allah SWT. Allah memang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Iya, bagi orang-orang yang mau baik. Atau orang terlanjur buat salah kemudian dia taubat. Tapi tidak pada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Walaupun Allah tidak bisa kita samakan dengan makhluknya, karena manusia punya sifat yang berbeda sekali dengan sang pencipta Allah. Manusia, kalau satu orang pegawainya melakukan pelanggaran, dia benci, dikeluarkan, selesai. Allah masih bisa memaafkan. Tapi jangan dianggap remeh ini, sehingga dia diulang-ulangi kesalahan tersebut. Tidak ada dosa teman-teman yang tidak Allah hukum. Allah punya cara mendatangkan hukumannya. Tujuannya supaya orang itu tidak mengulanginya. Sekecil apapun dosa itu ada saja efeknya. Dan efeknya mungkin tidak nyaman, sumpah, sedih, gangguan orang, ribut rumah tangga. Bahkan sebagian salah menganggap dia tahu dia punya dosa kepada Allah kalau dia lihat perubahan sikap pasangannya, kemudian perubahan sikap tunggangannya dan juga tikus yang ada dalam rumahnya. Orang-orang beriman itu peka sekali. Banyak orang di antara kita subhanallah tidak seperti ini. Mau tikus 100 ekor pun di rumahnya dia enggak peduli. Seakan-akan tidak ada pelanggaran yang dia lakukan. Tidak, saudara. Sebagian salaf itu kakinya saja kesentuh batu, maka dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah baca enggak dalam Al-Quran bagaimana Nabi Daud alaihissalam Allah uji dengan Allah lemparkan bangkai di depan singgasananya. Ya. Maka tiba-tiba Nabi Daud alaihissalam sujud, rukuk sujud dan tidak angkat kepalanya sampai Allah memastikan wahyu turun, sampai Allah turunkan wahyu kalau itu adalah ujian saja, bukan karena dia buat dosa. Sebagian salaf kalau lewat mencium bau busuk saja, mereka langsung beristighfar kepada Allah SWT. Karena tidak mungkin sampai ke hidung dia, kecuali memang kan ada sesuatu yang Allah jadikan sebagai peringatan. Begitu luar biasanya mereka peka, ya, menghisap diri mereka agar jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala menghukum. Karena Allah lebih tepat janji daripada manusia. Teman-teman yang kerja di perusahaan, begitu yakin akhir bulan akan dikasih gaji oleh atasannya, padahal itu manusia bisa mengingkari janji. Bagaimana kita tidak yakin dengan Allah sang pencipta langit dan bumi ini, yang pasti akan memberikan apapun yang kita inginkan asal kata kuncinya patuh, taat. Ya. Patuh kepada Allah SWT, mengiyakan perintah dan takut kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan dihukum olehnya nanti. Kemudian Allah juga sebutkan dalam surah Abasa ayat 34 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat nanti manusia akan lari dari saudaranya. Pikirkan baik-baik, saudara kandungmu yang selalu kamu bersama dari kecil bermain bersama, nanti di akhirat kamu akan lari dari dia, takut dia tuntut kamu nanti. Dari ibu dan ayahnya, selama ini di dunia kita bakti sama orang tua kita, nanti kita akan lari dari mereka di hari kiamat, takut nanti mereka tuntut kalau kita ini anak durhaka. Dan juga pasangan hidupnya dan anak-anaknya, maka pada saat itu setiap orang memiliki urusan yang dia atau yang menyibukkannya. Allah suruh ingatkan itu, hati-hati hari itu. Makanya sering saya ingatkan teman-teman, semoga saya termasuk orang yang pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan. Menuju ke akhirat ini bawa dua hal, dan jangan bawa dua hal. Bawa dua hal adalah amal soleh dan teman soleh, lingkungan yang sehat, yang nanti bisa memberikan kita syafaatnya pada hari kiamat. Pertolongan dia karena dia lebih baik ibadahnya. Dan jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Ada orang begitu sibuk tiap hari dari dosa ke dosa, dari musuh ke musuh. Yang akhirnya jadi berat buat dia hari kiamat. Sekarang saya ingatkan para penuntut ilmu ini, hati-hati. Pada saat Allah sudah mudahkan kita mendapatkan hidayah, tidak lagi mau berzina, tidak lagi mau riba, kita sudah mulai berubah performanya, tidak cukup sampai di situ. Banyak fitnah-fitnah yang masuk dalam majelis-majelis ilmu, dalam ikhwan dan akhwat ini, yang dia tidak sadar itu adalah dosa besar, seperti menggibah, memfitnah, ya. Dia nggak lagi lakukan dosa-dosa besar yang dianggap dosa, yang ini tidak dianggap dosa. Ngomongin orang, ghibah itu sesuatu yang ada pada diri seorang muslim, dan dia tidak suka diceritakan. Ya sudah, kalau mau nasihatin orang datang kepada dia empat mata. Untuk apa kita bicarakan di belakang? Memusuhi seorang muslim tanpa kejelasan, tanpa tabayun, ini nggak boleh. Ya. Itu banyak sekali majelis sibuk menggibah orang ini, kenapa pakai baju itu, kenapa pakai kopiah itu, kenapa dia duduk di sebelah sana. Bahkan subhanallah Allah gambarkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW memanggil untuk jihad ke Tabuk, ini peperangan terakhir Nabi SAW,
Dan tradisi beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum mengirim pasukan secara fisik, beliau panggil dulu untuk ngumpulin harta. Dipanggil untuk ngumpulin harta di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang munafik dulu dalam majelis. Ada di antara sahabat, ada yang sahabat itu saking semangatnya mau menyumbang sampai dia bawa di kain, ya, isinya emas, perak, saking beratnya diangkat jatuh lagi, diangkat jatuh lagi, begitu sampai di hadapan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Apa kata orang munafik ini? Riya. Padahal mereka sendiri nggak nyumbang, walaupun 1 dirham nggak nyumbang, tapi dia cuma cari kesalahan orang saja. Orang nyumbang, dia nggak nyumbang. Nah orang yang nyumbang dibilang, oh itu riya. Dari mana dia tahu diri atau tidak? Memang dia bisa belah hatinya orang. Nggak lama kemudian ada sahabat datang, bawa cuma 1 wadah kecil, mungkin cuma 3-4 butir kurma. Orang ini miskin. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kemampuan saya, ini untuk Allah dan Rasulnya. Yang penting saya nyumbang. Apa kata orang-orang munafik? Mau diapakan 3-4 butir kurma? Padahal mereka sendiri nggak nyumbang. Ini jangan sampai ada pada kita, teman-teman sekalian. Saat ini banyak sekali orang tidak sadar, dia di masjid tapi dapat dosa. Untuk apa? Dari mana kita tahu orang ini ikhlas atau tidak? Tugas kita mengurus diri kita sendiri, benahi diri kita. Ya. Kalau ada sesuatu yang salah dari saudara kita, nasihati dia. 4 mata. Dia terima, alhamdulillah. Tidak terima, sudah kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Begitu juga surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2, Allah gambarkan bagaimana kita harus takut tentang siksa akhirat, takut kepada siksa-siksa Allah SWT yang Allah ancamkan. Surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, patuhlah, tunduklah, takutlah, itu bertakwa. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat nanti, hari kebangkitan, adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ini terjemahan Al-Quran kita. Ingatlah pada hari itu ketika kalian melihat kegoncangan, maka lalailah semua wanita menyusui anaknya dari anak yang sedang disusuinya. Ibu-ibu sekarang di muka bumi ini kalau lagi nyusui anaknya, ya kalau ada yang mau ambil secara paksa anaknya, lebih baik dia mati karena sayang sama anaknya. Tapi pada hari kiamat dia akan lepas anaknya sendiri karena kegoncangan yang sangat dahsyat pada saat itu. Neraka depan mata dan surga itu berada di setelah neraka. Semua orang akan lewati neraka. Neraka termasuk orang beriman, sirat dibentangkan di atas neraka untuk pergi ke surga. Maka orang beriman pun yang akan masuk surga melihat neraka itu, melewatinya. Ma minkum illa wariduha, kata Allah dalam surah Qaf. Gak ada seorang pun kecuali di antara kalian pasti akan melewatinya. Orang-orang yang pantas masuk dalam, yang lewat saja. Yang Nabi SAW katakan ada golongan pertama seperti secepat kilat, ya. Ada yang seperti orang menunggangi kuda, ada yang seperti secepat burung, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang terkoyak, kemudian dia selamat. Ini ada bahasa saya tentang masalah sirat, tapi seperti itu. Maka orang-orang wanita yang menyusui pun membuang anaknya pada saat itu. Dan Allah juga mengatakan, dan kamu lihat manusia, dan gugurlah kandungan wanita yang sedang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Sementara azab Allah pedih. Dan di sekian banyak dalil-dalil tentang masalah dari Al-Quran, masalah pentingnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk teman-teman sekalian di hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis nomor 401 sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu, saya tidak ulangi lagi. Kita akan masuk, dan juga 402 sebenarnya. Kita akan masuk ke 403 dari awal belajar kitab Riyadhus Shalihin ini. Bagi teman-teman yang belum mengikuti bisa mengikuti insyaallah di YouTube, ada siaran ulangnya di playlist di YouTube, itu bisa ditonton. Saya langsung bacakan hadisnya nomor 403 dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, Nu'man sahabat, Bashir sahabat. Maka saya mengatakan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yagli minhuma dimaguhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaba wa innahu la ahwanuhum adaba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Ini yang paling ringan.
Dan ini metode yang sering Nabi SAW gunakan, menyampaikan yang paling ringan siksaan, berarti yang paling beratnya bagaimana? Begitu juga seringkali Nabi SAW kalau jelaskan surga, beliau jelaskan tentang orang yang paling rendah derajat di surga. Begitu luar biasa nikmatnya, maka bagaimana dengan orang yang paling tinggi derajatnya? Kata Nabi SAW, orang yang paling ahwan, yang paling ringan siksanya di neraka nanti, yaitu seseorang laki-laki yang akan diletakkan di kedua telapak kakinya 2 buah batu bara dari api neraka yang akan membuat otaknya mendidih. Batu bara kecil ditaruh di telapak kaki, membuat otak berdiri. Dan dia melihat tidak ada seseorang pun yang lebih keras siksa dari dirinya. Dia kira dia orang yang paling siksa di neraka, padahal dia adalah orang yang paling ringan, kata Nabi SAW. Ini teman-teman, kalau seandainya ada orang ditaruh batu bara di kakinya, ya, kemudian bisa membuat otaknya mendidih, itu luar biasa. Karena untuk meletakkan batu bara di kaki, kemudian dia memang membuat sakit ya, kulit itu sakit ya. Mungkin dia membuat memar sekitarnya iya. Dan mungkin bara ini akan membuat, atau mungkin kalau sudah diinjak beberapa saat, apalagi kalau sudah tersentuh kepada tulang-tulang, maka mungkin dia bisa padam. Nggak mungkin itu di dunia ini bisa bara ditaruh di kaki membuat otak mendidih, itu nggak mungkin. Ini hanya ada di akhirat. Tapi luar biasa saking dahsyatnya di sini. Disebutkan kalau ditaruh di kaki otak mendidih. Ini luar biasa. Dan orang itu tidak mati ya. Ingat teman-teman, disiksa di neraka itu tidak akan diikuti dengan kematian. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Jadi tidak ada kematian. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan nanti pada saat ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, maka ada malaikat yang mendatangkan seekor domba, dan malaikat ini berdiri di antara surga dan neraka, dan semua penghuni surga dan penghuni neraka bisa melihat ke arah malaikat tersebut. Lalu dia memanggil, kata Nabi SAW, penghuni surga, wahai penghuni surga. Maka mereka semua mengarahkan pandangannya ke orang malaikat itu sambil ya dia mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Maka mereka mengatakan iya, itu adalah maut. Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat lain, karena mereka sudah melihatnya. Lalu kemudian malaikat ini memanggil penghuni neraka, wahai penghuni neraka, dan mereka semua bisa melihat ke arah itu dan mendengar suaranya sambil malaikat ini mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Maka mereka mengatakan iya, itu adalah maut. Kata Nabi SAW, karena mereka juga sudah merasakannya. Maka disembelihlah domba tersebut. Lalu malaikat itu mengatakan, wahai penghuni surga, bahagialah selamanya karena tidak ada kematian setelah hari ini. Dan wahai penghuni neraka, ya, rasakanlah siksa yang pedih karena tidak ada kematian setelah hari ini. Kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, maka penghuni surga makin bahagia dan gembira karena mereka tidak akan disiksa lagi, karena jelas tidak akan mati lagi. Berarti mereka akan rasakan kenikmatan yang luar biasa, dan penghuni neraka akan terus menyesal, bertambah menyesal karena mereka tidak akan mati. Karena mati kan menyelesaikan permasalahan. Ada kalau ada pencuri digebukin di jalan, ditangkap lalu dipukul, kemudian dia mati, maka orang akan berhenti siksa dia. Kalau dianggap orang mati gak rasa sakit lagi, mau dicungkil matanya, mau dimutilasi, potong tangannya, kakinya, dia gak ngerasa apa-apa, dikulitin pun dia rasa apa-apa. Makanya di akhirat tidak ada kematian. Hati-hati. Ini hanya karena membangkang, melakukan kemaksiatan. Lalu untuk apa? Kenapa tidak menjadi orang baik saja? Kenapa tidak menjadi orang yang patuh saja? Ancaman-ancaman ini teman-teman bukan dongeng semata ya. Yang sedang kita bahas ini bukan saya di sini meluangkan waktu mengisi pengajian hanya untuk seremoni dan testimoni saja. Antum juga duduk di sini bukan hanya sekedar mengisi waktu saja atau mau tes-tes enak enggak pengajian atau karena enggak enak sama teman. Sayang sekali kehilangan keutamaan majelis ilmu. Harusnya dia benar. Kita untuk belajar. Ini semua penyampaian qala Allah dan qala Rasul alaihi salatu wassalam. Ini wahyu, tidak mungkin salah. Pedoman hidup setiap muslim. Maka apa yang saya sampaikan ini benar-benar nanti akan betul terjadi seperti yang Nabi SAW sampaikan. Hati-hati teman-teman. Allah sampaikan ke telinga antum dan hati antum di sore ini, itu betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kebaikan. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau Allah mudahkan lisan seseorang hamba beristighfar, berarti Allah tidak ingin menyiksanya. Kalau Allah mau teman-teman, Allah tidak akan buat lisan kita beristighfar. Berarti hadir di majelis ilmu seperti ini, Allah ingin kebaikan sehingga sampai ke dalam hati kita. Enggak harus kita ini sadar. Karena tidak ada yang bisa mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh, lebih takut kepada Allah kecuali diri kita sendiri.
raih informasi dan ilmu ini, jadikan sebagai pedoman hidup. Itu juga dalam hadis selanjutnya, tentu hadis nomor 403 ini dikuatkan dengan banyak riwayat yang lain ya. Ada riwayat-riwayat yang sahih yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari bahwasanya orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat di neraka adalah Abu Talib, paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang di kedua telapak kakinya diberikan 2 sandal dari neraka yang membuat otaknya mendidih. Hadis selanjutnya 404 dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'baihi wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwatihi. Hadis ini riwayat Muslim. Di antara mereka nanti di hari kiamat di neraka ada yang dibakar api sampai kedua mata kakinya, tergantung kadar dosanya dia. Ada yang dibakar api sampai kedua lututnya, ada yang dibakar api hingga pinggangnya, dan ada yang dibakar api hingga tulang selangkangannya. Jadi tergantung daripada kadar pelanggaran. Tapi terlepas daripada sampai di mana api itu pun sudah sangat menyakitkan. Saya sering kasih contoh, coba ambil korek gas, bakar jauh di kita sendiri. Hitungan detik saja. 10 detik saja, 1, 2, 3, 4, 5 sambil bakar. Kita sudah rasa sakit. 1 menit mungkin matang, luka bakar, sakit, mungkin butuh operasi, butuh penyembuhan waktu yang lama. Bagaimana dengan orang yang di satu bangunan raksasa besar yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua sisinya. Dan api neraka itu bukan api merah seperti kita ya. Dia berwarna hitam kelam. Panasnya luar biasa gitu. Dan ini tidak boleh dianggap remeh, berat sekali. Bahkan api neraka, api dunia ini bagian kecil daripada dari api neraka yang sudah Allah SWT siapkan. Jadi nggak boleh main-main soal ini. Jangan anggap remeh. Jangan terus-menerus mau dalam kelalaian, pelanggaran. Karena hukuman Allah sangat nyata depan mata di dunia dan juga di akhirat. Hadis selanjutnya 405 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaqiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunayhi. Manusia akan bangkit untuk menghadap Tuhan semesta alam sehingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam air keringatnya sendiri hingga mencapai pertengahan kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hari kiamat nanti di mahsyar orang akan berdiri masing-masing ya, dan akan tenggelam oleh keringatnya tergantung daripada dosa-dosanya. Dalam riwayat-riwayat yang lain sahih dijelaskan, ini sudah kami paparkan di bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Dan orang di sebelahnya tidak kena. Keringat kita tahu, ya, dia seperti sedikit bergaram ya atau asin dan tidak nyaman. Bagaimana dengan orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri? Dan itu Allahu alam berapa lama. Ada beberapa riwayat menjelaskan 50.000 tahun berdiri di mahsyar. Walaupun ada riwayat yang juga menjelaskan dan orang beriman itu bagi mereka waktunya pendek, hanya seperti selepas asar sampai terbenam matahari. Waktunya pendek bagi orang-orang beriman dan semua Allah masukkan kita di situ. Tapi ini harus betul-betul beriman dan beramal soleh di dunia. Para Allah selamatkan, kalau tidak maka akan tersiksa seperti dijelaskan di dalam hadis ini. Ini semua penyampaian sudah dibocorkan tanda kutip kepada kita apa yang terjadi di akhirat nanti. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Harusnya kita sadar. Ini hal yang luar biasa manfaatnya karena kita sudah tahu bocorannya. Bahkan kita sudah tahu siapa manusia pertama diciptakan, Adam alaihissalam, kemudian istrinya Hawa, kemudian bagaimana kisahnya di surga, kemudian bagaimana dikeluarkan dari surga, bagaimana iblis menggoda, bagaimana turun di muka bumi anak keturunannya, kemudian terus ada rasul-rasul yang diutus, lalu syariat-syariat Allah turun, hukum peraturannya, dan Allah menceritakan tentang masalah proses kematian, kemudian juga bagaimana alam barzah, bagaimana kebangkitan, bagaimana surga dan neraka, semua secara rinci. Orang beriman tahu semua masalah itu. Maka jangan membodohi diri sendiri dengan keluar dari koridor ilmu itu. Selalu membodohi diri sendiri seakan-akan tidak akan dihukum sama Allah kalau melanggar, seakan-akan juga tidak akan dapat balasan kalau dia melakukan ketaatan sehingga akhirnya bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan. Ini kebodohan. Kemudian di dalam hadis selanjutnya nomor 406 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, masih dalam bab yang sama, takut kepada Allah. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Faqala law ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalilan wa la baqaytum katsira.
faqatta ashabu Rasulillah SAW ujum walahum khanin. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, kata Anas bin Malik. Ini tentang surga, tentang neraka, tentang pembalasan Allah, tentang beratnya siksaan Allah gitu. Dengan sebuah khutbah yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Beliau bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka para sahabat Rasulullah SAW menutupi wajah mereka dengan kain-kain surban mereka, dan mereka atau terdengar suara isak tangis mereka. Begitu lunaknya hati para sahabat ridwanullah alaihim sampai mereka takut. Mungkin kalau hadis ini kita dengar di zaman kita sekarang, subhanallah, Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan menangis banyak dan kalian akan sedikit tertawa. Mungkin kita anggap biasa saja. Tapi para sahabat tidak, tersentuh hatinya. Dan ini semua sentuhan teman-teman terjadi kenapa? Karena adanya keimanan, dan iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Makin kita buka pintu dosa, makin kita tidak takut sama Allah, maka makin rendah imannya, makin tidak tersentuh. Selanjutnya, hadits Nabi SAW masih di nomor yang sama 406. Dalam riwayat yang lain, balaga Rasulullah SAW an ashabi syai'un khataba. Saya ulangi, balaga Rasulullah SAW an ashabi syai'un khataba. Faqala uridat alayya al-jannatu wan nar falam ara kal yawmi fil khairi wasyarr walau ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawmun ashaddu minhu ghattaw ru'usahum wa lahum khanin. Telah sampai kepada Rasulullah SAW satu berita tentang sahabat-sahabatnya, maka beliau berkhutbah. Beliau bersabda, telah ditampakkan surga dan neraka kepadaku, maka aku tidak pernah melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh para sahabat Rasulullah SAW yang lebih berat daripada hari itu. Mereka menutupi wajah-wajah mereka dan mereka menangis sesengguhkan atau mengeluarkan suara. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi SAW pada saat melihat beberapa orang sahabat terlihat sedikit ada kelalaian dari mereka, tertawa berlebihan misalnya, atau ada kelalaian yang terjadi, ya, lebih sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan akhiratnya. Azan pun ya mungkin ditunda waktu-waktu sholatnya, maka ini membuat pada saat itu Nabi SAW ya tergerak untuk menyampaikan. Lalu beliau mengatakan, aku telah diperlihatkan surga dan neraka. Surga dan neraka. Karena ada beberapa sahabat kadang-kadang telat datang sholat, gitu kan. Dan Nabi ingatkan, orang yang terus melambatkan dirinya dalam sholat, masuk ke saf, Allah pun melambatkan kebaikan baginya, gitu. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan surga dan neraka. Artinya aku ini sudah lihat loh surga, sudah lihat loh neraka. Dan aku belum pernah lihat kebaikan, artinya kenikmatan surga yang luar biasa seperti aku lihat hari ini, dan aku tidak pernah lihat siksaan seperti beratnya yang aku diperlihatkan hari ini di neraka. Beratnya luar biasa gitu. Maka kalau kalian tahu apa yang sudah aku tahu, kalian lihat apa yang aku lihat ini, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Nah, ini makna daripada hadis tadi. Maka kata sahabat yang meriwayatkan hadis, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada hari yang lebih berat bagi para sahabat Nabi dibandingkan hari itu. Mereka ketakutan sekali sampai mereka menutup kepala-kepala mereka dan wajah mereka sambil menangis dan mengeluarkan suara isak, tangisan. Dan tangisan ini karena takut kepada Allah, teman-teman, tidak akan muncul kecuali memang tingkat keimanannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala datangkan tangisan itu pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang lunak hatinya dengan amal saleh. Tapi kalau orang yang berisi dengan maksiat, ya, kelalaian-kelalaian, maka ini hatinya tidak mudah lunak. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan baca dua buah hadis lagi, ya. Atau kita coba beberapa buah hadis ya. Tapi saya lihat di sini mungkin ada dua buah hadis yang kemungkinan bisa dibaca dan kita akan buka pertanyaan insyaallah. Yaitu hadis nomor 407 dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Qala Sulaim ibn Amir ar-Rawi 'an al-Miqdad, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Amasafat al-ardi
amil mil alladhi tuqtahalu bihi al-'ain. Fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araq. Wa minhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila hikwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljama. Qala wa asyara Rasulullah SAW biyadihi ila fihi. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat matahari akan didekatkan kepada manusia sehingga jaraknya dari mereka seukuran 1 mil, kurang lebih 1,5 kilometer kalau ukuran, ya kita bicara ukuran ya jarak. Namun di sini Sulaim bin Amir perawi hadis rahimahullah menukil dari Miqdad sahabat Nabi yang menukil hadis ini dari Nabi SAW mengatakan, tapi demi Allah saya betul-betul tidak tahu apakah 1 mil di sini maksud adalah jarak tempuh atau mil yang digunakan untuk mencelak mata. Jadi kalau orang biasa mau menggunakan celak, meletakkan celak di matanya itu ada kayunya, ada wadahnya. Itu kalau sudah dekat dengan matanya dikenal juga dengan mil. Jadi saya tidak tahu apakah matahari nanti ini dekatnya jarak 1,5 kilometer atau 1 mil itu, atau memang yang seperti digunakan untuk mencelak mata. Beliau bersabda, maka manusia berkeringatan. Nabi SAW menjelaskan. Lanjutan hadisnya tadi itu, Miqdad cuma mengatakan, saya tidak tahu yang Nabi maksudkan ini mil itu yang dekatnya matahari dengan manusia sejarah 1 mil. Apakah mil jarak kilometer, jarak tempuh, atau tadi kayu celak mata yang digunakan untuk mencelak mata seseorang. Lalu Miqdad melanjutkan hadisnya, kata Nabi SAW, maka manusia berkeringat. Keringat mereka sesuai dengan kadar amal masing-masing. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai pada kedua lututnya, ada yang sampai pada pinggangnya, ada yang sampai tenggelam sendiri oleh keringatnya. Lalu dia berkata, Rasulullah SAW, Miqdad berkata, Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya sampai ke mulutnya. Artinya ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke mulutnya. Hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat dan bagaimana seseorang harus hati-hati dalam menghadapi hari kiamat itu. Karena dalam Al-Quran kita sudah hafal semua ayatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti akan diperlihatkan untuknya dan akan dia terima balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga dia akan diperlihatkan dan akan dihukum. Gak ada yang luput. Dan Bilal radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah statementnya, kalau orang-orang yang sudah bertaubat pun itu tidak tetap akan dipaparkan kepada mereka pelanggaran mereka, walaupun nanti tidak dihukum lagi. Jadi misalnya orang pernah berzina di umur 17 tahun, lalu dia tobat di umur 20 tahun misalnya. Nanti tobat itu akan menghilangkan siksaan zina itu, tapi tetap akan dipaparkan kepada dia pada hari kiamat, agar dia tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui segala hal dan Allah perlihatkan bagaimana kalau dia tidak bertobat akan dihukum dan bagaimana luas rahmat Allah yang memberikan kesempatan dia tobat sehingga dia lepas dari siksaan. Makanya Atha bin Abi Rabah mengatakan harusnya seseorang dari kita malu kalau dipaparkan bukunya hari kiamat. Kalau berisikan semuanya pelanggaran. Tidak usah kita bicara tentang buku amal kita. Raport yang kita terima di sekolah saja itu kalau ada angka merahnya kita malu memperlihatkan kepada orang lain. Beda dengan kalau buku itu penuh dengan nilai-nilai yang bagus. Makanya Allah gambarkan orang-orang beriman yang menerima bukunya hari kiamat dengan tangan kanannya, maka mereka mengatakan, ya, ini buku saya, ha'umukra'u kitabiyah. Ini bukuku, silakan baca. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Aku yakin aku sudah lolos. Karena orang terima bukunya dengan tangan kanan dia akan lolos. Tapi orang yang menerima dengan tangan kiri dia malu dengan dirinya sendiri, dia takut dengan siksaan Allah. Maka dia berharap kematian di dunia sudah tidak ada lagi kebangkitan setelahnya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia berharap mati sudah menutupi, tidak ada lagi kebangkitan, tidak ada lagi hisab. Tapi dia lupa, dia salah. Akan ada kebangkitan, akan ada hisab tentunya. Mirip dengan hadis ini adalah hadis nomor 408 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araqum fil ardi 70 dhira'a wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum.
Manusia akan berkeringat pada hari kiamat hingga keringat mereka meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Dan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Jadi ini menggambarkan tadi bagaimana dahsyatnya. Orang kan biasa kalau keringatan, kalau bukan karena kepanasan, ketakutan. Dua-dua, salah satu dari keduanya, gitu kan. Maka dua-duanya ini akan bersatu pada orang di hari kiamat nanti, terutama orang-orang kafir, orang-orang maksiat kepada Allah. Dia takut kepada Allah sehingga mereka penuh dengan dosa-dosa. Keringatan karena takut disiksa di neraka, ketakutan juga, ya, atau kepanasan karena teriknya matahari tadi yang dijelaskan jaraknya 1 mil. Selanjutnya hadisnya 409, tadi saya bilang 2 hadis, saya tambahkan 1 hadis lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbata. Faqala, hal tadruna ma hadha? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Qala hadha hajarun rumiya bihi fi an-nari mundu 70 kharifan wa huwa yahwi fi an-nari al-ana hatta wa huwa yahwi fi an-nari al-ana hatta intaha ila qa'riha. Fasami'tum wajbataha." Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami pernah mendengar atau bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba kami mendengar suara benda jatuh, suara yang sangat ribut. Maka beliau bertanya, apakah kalian mengetahui suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau pun bersabda, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Dia meluncur di dalam neraka hingga sekarang, baru mencapai dasarnya, maka kalian mendengar suaranya. Jadi dalamnya neraka itu bukan lagi 70 lantai misalnya, seperti building di muka bumi ini, 70 tahun. Dilempar baru bisa sampai ke dasarnya. Dan semua itu berisikan dengan siksaan-siksaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu sebaliknya teman-teman sekalian, orang yang beriman itu enak sekali ya, nikmat sekali. Coba terapkan dalam kehidupan seminggu, sebulan, apalagi kalau bisa istiqomah bagus. Coba menjadi orang-orang yang patuh. Mulai malam ini komitmen, lakukan ketaatan. Yang diperintahkan, yang wajib-wajib, sholat wajib. Ya, kalau puasa Ramadan, kembali puasa Ramadan. Yang sunnah-sunnah dikerjakan semampu kita. Coba kerjakan dan lihat bagaimana perubahan yang terjadi dari muamalah pasangan kita, anak-anak kita, lingkungan di sekitar kita. Bagaimana beban, tidak ada beban dalam hidup. Orang yang beriman tidak berbuat dosa, tidak ada bebannya. Tapi orang yang bermaksiat, naudzubillah, bebannya luar biasa. Bebannya luar biasa. Kita temukan tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Apalagi kalau semua pernah menipu harta misalnya, dia pernah membuat nota palsu 1 juta, setiap kali disebut 1 juta dia ketakutan sendiri. Maka orang beriman itu tenang sekali, nikmat hidupnya. Ada nikmat menimpa dia bersyukur, dia berbagi, ada cobaan maka dia bersabar.